Haleluya. Salam, selamat pagi. Ini adalah live saya untuk kedua kalinya tentang Muhammad Kece. Muhammad Kece, orangnya kece orangnya. Saya suka dengan Muhammad Kece karena orangnya haleluya. Muhammad Kece sudah ditangkap oleh Bareskrim, dan ini saya ucapkan selamat ditangkap, selamat jadi saksi Kristus di sana. Saya penderitaan non Muslim atau penderitaan minoritas, itu ya nama Muhammad, tapi kamu Kristen. Untuk Muhammad Kece setelah lurus, jangan takut, jangan khawatir, mati hanya sekali, hidup hanya sekali. Dan kalau hidup itu untuk menyaksi bagi Kristus. Kalau hidup, maka itu untuk Tuhan. Karena Kristen itu secara hidup, bukan mati. Pokoknya selama hidup, kita bicara terus tentang iman, tentang hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Hidup ini adalah menjadi berkat bagi banyak. Ketika Anda ditangkap, maka berikan hidupmu kepada Tuhan. Jangan khawatir, karena Roh Kudus akan menolong, memberi pertanggungjawaban, akan menolong kamu untuk semua mana kesal untuk mengirim. Pasalnya hal ini dakwah cerita lewat YouTube. Anda akan oleh dengan pasal berlapis. Bahkan ATM Anda akan dikaji uang dari luar negeri dan di dalam dakwah. Nanti akan di-stop, akan direpas, bahkan minta uang. Karena saya ini pengalaman dan karena undang-undang penistaan agama. Nanti Anda juga akan dijerat dengan undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE Anda sudah positif kena, karena Anda bicara di channel Anda. Tapi sejauh mana kasus beratnya ITE itu, Anda akan dijerat pasal dengan ancaman 6 tahun penjara. Itu ITE. Kalau penistaan agama, ancamannya sama juga 6 tahun penjara. Nah, bagaimanapun Anda tetap tenang, harus tetap tenang. Ketika saya selesai di BAP, saya dirayu, didatang oleh pejabat untuk syahadat lagi, masuk Islam lagi. Bahkan kalau malam lagi saya tawarin ini. Jangan
Jangan percaya. Percaya Yesus Kristus 100% akan membalikan apapun. Kesulitan dan penderitaan itu akan lebih hebat lagi kemuliaan Tuhan di sini nanti. Begitu itu nantinya itu. Oleh tawaran itu lalu kamu merusak iman cintamu kepada Yesus Kristus. Saya percaya, kita sudah live bersama di Bali. Saya tahu, sudah kenal, ya 7 tahun yang lalu kalau nggak salah, kita sudah kenal. Dan saya bangga dengan kamu. Dan apapun tuh dunia kepada kamu, saya tidak peduli. Persahabatan tetap persahabatan, dan menjauhan itu adalah pilihan. Menjadi hamba Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan, tidak boleh kendor, tidak boleh surut dengan alasan apapun karena penjara apapun. Kalau Anda penistaan agama, saya katakan bahwa ada kitab suci boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Boleh merampas harta mereka untuk amal, untuk kebaikan. Boleh. Dan ayat-ayat itu tidak perlu tafsir. Kenapa? Ayat muhkamatun. Ayat yang sudah jelas tidak perlu ditafsirkan. Bunyinya jelas. Maka jangan takut. Biar ditendang juga, biarin. Jangan takut Muhammad Kece. Saya akan kerah seluruh Kristen di Indonesia untuk berdoa untuk kamu. Hai seluruh orang Kristen di Indonesia, doa untuk Muhammad Kece. Dan mintakan berkat kepada orang-orang yang membenci kekristenan, yang membenci Tuhan Muhammad Kece. Dan juga yang membenci Budin Ibrahim. Doakan saja. Jangan ada yang mengutuk orang-orang yang telah menangkap kamu. Polisi kah, jaksa kah, hakim kah yang akan ada di persidangan nanti. Ampuni, maafkan. Itu adalah pupuk kekristenan. Dengan kamu ditangkap ini berarti ada harga yang harus dibayar. Ada tetesan darah yang harus menetes. Oleh karena itu, kamu sudah ada di dalam tahanan, pasti kamu akan dibully. Dibully habis oleh orang-orang dalam kamar itu. Setiap mereka membuli dan di dalam tahanan Bareskrim, jangan dilawan. Menghindar sedikit-sedikit aja. Jangan mengosongkan imanmu gara-gara dibully orang-orang dalam tahanan Bareskrim. Nanti kamu akan ditahan selama 2 bulan di situ. Dan kepala kamu sudah langsung menyiapkan kata-kata sudah dari tadi malam. Kamu sudah diminta uang. Kalau di Bareskrim itu mahal. Dia minta sampai kita terkejut karena harganya jut-jut gitu. Kalau tahanan saya di Bareskrim waktu itu 20 jut. Jadi 20 kali saya terkejut. Jut. Selama tahanan itu. Mereka minta uang. Ya, saya nggak punya uang. Nggak ada uang. Nah, setelah 2 bulan, nanti ditetapkan P21, kemudian Anda akan dipindahkan ke penjara. Pindahkan tahanan kejaksaan. Kamu minta dan
sidang di Bali, mau di Jakarta. Jangan mau disidang di Jakarta. Karena minta disidangkan di Bali. Ini pembicaraan saya sebagai sama-sama orang yang ditahan karena undang-undang itu. Nah, nanti di dalam sana, apakah perlu pengacara? Katakan pengacara saya Tuhan Yesus Kristus, pembimbing hukum saya adalah Roh Kudus. Nggak usah, pasti ini adalah sudah target. Kamu sudah dijadikan target, hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti bisa hanya lakukan apa yang diperintahkan, bisa jadi. Dan tidak perlu disogok itu hakim. Jaksa hakim nggak perlu disogok. Murni saja. Murni saja. Jadi jangan mau, kalau masa sidang nanti ya nggak perlu hakim lah. Nggak perlu pengacara. Ambil diri Tuhan Yesus pengacara saya, Roh Kudus penasehat. Penasehat pengacara hukum saya. Gitu. Nah, hukum Roh Kudus itu hukum yang sangat adil. Adil. Jadikan dia adalah pembimbing hukum kita, penasehat hukum kita. Adalah Roh Kudus. Berkata kepada Roh Kudus. Nanti diancam ini, itu, kamu bilang begini dan begitu. Lah ayat yang kamu baca itu jelas semua. Nggak perlu tafsiran. Nanti orang bilang, oh itu salah tafsir. Orang ayatnya jelas. Yang ditafsir ayat-ayat yang nggak jelas. Ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang meragukan, nah itu boleh tafsiran. Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama, itu sudah jelas, sudah benar besarnya. Kenapa haruskan lagi? Mungkin bingung. Nah, orang ini bersyukur kamu ditangkap. Ya, saya juga mengucapkan selamat ditangkap, Muhammad Kece. Rohmu tidak boleh berubah. Semangatmu tidak boleh berkurang karena ditahan. Apalagi setelah nanti di penjara, keluar dari penjara, tetap bicarakan Injil, tetap beritakan kebenaran, beritakan nama Yesus. Mati hanya sekali. Walaupun banyak itu YouTube yang menghina dan dia belum tahu. Walaupun dia ngaku-ngaku sebagai agama, kamu harus menjadi penjuru di Indonesia. Walaupun seperti Ayub sampai titik nol, bahkan bukan minus. Harta kekayaannya habis. Jangan sampai cinta Yesus berkurang. Tuhan akan menunjukkan bala tentaranya, oh tolong kamu, karena jetai sampai akhir zaman. Nah, sampai akhir zaman loh penginjil itu. Tidak ada yang disertai oleh Tuhan kecuali penginjil. Jadi jangan takut. Masa sidang, nanti sidang akan bacakan tuntutan dari jaksa. Saya berharap kamu ditahan di Bali saja dan disidangkan di Bali. Jangan mau disidangkan di Jakarta. Tim sudah datang ke Bareskrim, tapi nggak boleh masuk dengan berbagai macam alasan. Ya, intinya setelah seminggu nanti baru boleh dibesuk. Jangan takut. La takhafu wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita.
Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan ragu pun tentang apa yang kamu beritakan. Kita hanya hidup pada zaman ini. Zaman yang akan datang sudah beda lagi. Nyawa kita hanya sebentar. Dan ketika nyawamu masih ada, jangan takut. Paling menggemparkan berita akhir ini adalah kece ditangkap. Kalau saya dulu ditangkap dulu, baru beritanya rame. Tapi kamu sudah rame dulu, baru ditangkap. Bagus. Bagaimanapun dan cara apapun. Cara Tuhan, ini adalah cara Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Yesus ditinggikan. Karena kamu meninggikan anak manusia. Kapan ditinggikan? Ya, tidak bisa. Kanan, salib. Tidak ada ampunan. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada tebus dosa kita, jangan takut. Dan kamu akan naikkan tinggi namamu karena nama kamu meninggikan nama Yesus. Gitu maksudnya. Impart. Nanti di sidang ke-10 atau 11 nanti ya sudah mulai vonis. Bikin pledoi, jangan bela diri, bela berita firman, bela kebenaran. Nggak usah bela diri. Kalau kita boleh hidup sekarang Tuhan. Kata Mephiboset kepada Daud dalam Samuel 9. Apakah aku ini hamba ini Tuanku, sehingga engkau meninggalkan anjing mati seperti aku? Jadi Mephiboset menganggap dirinya adalah anjing mati. Saifuddin hanyalah anjing mati. Kenapa Tuhan memanggil saya jadi pemberita penyambung lidahnya? Sementara saya ini anjing mati. Nggak berguna di hadapan manusia. Diejek. Kan kebodohan ejek. Jadi seperti dikatakan oleh Mephiboset kepada Daud, saya anjing mati. Begitu kita bilang kepada Tuhan Yesus, anjing mati. Pakailah anjing mati ini. Tuhan Yesus harum atas ini. Bentuknya curhat. Lebih banyak curhatan. Mampu melawan hukum, mampu melawan alat-alat hukum itu. Kita nggak mampu melawan polisi. Polisi itu banyak. Dan di dalam polisi itu banyak akidah, banyak mental, banyak pikirannya. Dan banyak juga dipakai sebagai alat. Dan saya percaya, apapun motivasi polisi menangkap kamu, ya itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Jangan menyesal karena ditangkap. Bergembiralah karena Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Lalu kamu dengan pikiranmu, Tuhan, saya sudah memberitakan namamu, kok saya ditangkap? Jangan ngomong begitu, jangan menyesal. Tidak ada penyesalan di dalam apapun urusan kita. Berarti kepalamu sudah dibotakin. Kasih kepalamu itu, gundulin. Mau di kayak apapun dicukur, terima. Mau dicukur separuh, nggak apa, biarin. Jadi orang gila di dalam penjara. Kadang-kadang jadi orang gila itu bagus juga. Haleluya. Dan jangan lupa menginjil. Jangan lupa memberitakan nama Tuhan. Karena di dalam itu, ya penjahat semua. Kamu ini orang baik yang dimasukkan ke tengah serigala. Hati-hati di tengah serigala. Karena kamu bisa diterkam, dimakan. Oleh karena itu, jangan takut. Tunggu 20 di baris krim, baru dipindahkan ke mana kamu.
kalau nanti misalnya kamu di sidang di Jakarta, jangan mau bilang saya tidak mau. Tadi sidang karena pengadilan di Bali lebih tenang. Nggak mungkin FPI mengumpulkan tenaganya hanya untuk datang mengacaukan pengadilan sehingga pengadilan itu tertekan. Minta Bali sana, di sana nggak ada FPI. Saran saya juga hari ini Yahya paling pasal penistaan agama beda dengan pasal kamu karena kamu itu non muslim. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Perhatikanlah Tuhan dengan gembira, dengan hati yang berkobar, dengan hati berduka, halamannya dengan pujian. Kaki ini hari Tuhan. Nggak sedikit pun. Jangan khawatir dengan dengan pujian ini ke baca kitab. Ketika tahan di Bareskrim, setiap pendeta yang itu khutbah yang mengunjungi saya, tetapi karena dia khutbahnya seluruh ruangan dengar semua pendeta khutbah. Pokoknya dia datang khutbah, ya, kemudian dia uang ya 1.000. Itu waktu saya diberi. Pokoknya setiap dia saya suruh khutbah 5 atau 6 orang yang dia bawa itu. Saya punya ayah rohani Jos Lamel, gembala GBI Sungai Yordan. Itu dia menangis, dia datang, itu khutbahnya itu lebih keras dari toa masjid. Polisi datang pada Pak Pendeta, tolong itu suaranya dikecilin. Saya bilang, saya diam saja. Saya nggak berani negur hamba Tuhan. Biarin aja dia mau ngapa. Gitu. Jadi untuk Muhammad Kaceh, jangan takut dengan apapun, dengan ancaman apapun. Pasti Tuhan akan menolong dan membantu kamu. Dia tidak pernah akan meninggalkan kamu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Akan layu, nanti akan layu. Tetapi orang percaya akan disilami, akan segar terus. Seperti tanam di isu. Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Setia ini penting. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Lu mau mobil? Nanti ada. Mau rumah? Nanti ada. Nanti ada, punya rumah nanti. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia bertindak. Jadi siapapun yang menangkap kamu, yang menghina kamu, yang membuli kamu, Tuhan yang bertindak. Percayakan kepada Tuhan. Pembalasan Tuhan itu akan menimpa setiap orang. Pokoknya itulah hukum roh. Ayat yang ke-6, ia akan memunculkan kebenaranmu dan hakmu seperti yang kamu hak. Jelas. Hakmu itu masuk penjara. Haleluya. Kalau udah ditangkap ya gak bisa dilepasin lagi. Apalagi lu kan minoritas.
Saifuddin Ibrahim minta penangguhan tahanan aja nggak bisa. Terima sajalah. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah karena orang berhasil korupsi. Jangan. Ya, Muhammad Kece. Jangan marah. Di ayat yang ke-8, Mazmur 37, berhentilah marah dan tinggalkan pas hati itu. Hatimu lagi panas, aku tahu. Tetapi jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan apapun karena kamu ditangkap karena nama Tuhan Yesus Kristus. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah karena hanya akan membawa kejahatan. Pikiranmu akan tertekan. Ya, Muhammad Kece. Bilang sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Namamu akan tetap harum. Seperti Ibu Kartini. Ibu kita Kartini, putri jati, putri Indonesia, harum namanya. Jadi namanya harum. Muhammad Kece harum gitu. Saya bacakan sampai ayat ke-10, Mazmur 37. Karena dikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempat, maka ia sudah tidak ada lagi. Jadi kamu keluar, itu orang-orang itu akan lenyap. Berapapun besarnya, berapapun kaya mereka pakai untuk menangkap kita, untuk diskriminasi kita, kita tetap makan nasi. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan takut. Jangan khawatir dengan apapun. Jangan khawatir sedikit pun. Dan apapun yang menimpa kamu hari biasa, banyak nabi mati, banyak para pembawa kebenaran masuk penjara, semuanya masuk penjara. Maka berbahagialah kamu. Saya lanjutkan sedikit, saya bacakan Matius 5. Ya, Muhammad Kece, dengar baik-baik ya, Kece ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datangnya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, berbahagialah orang yang mungkin depan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Mau memiliki kerajaan surga? Ya, miskin di hadapan Allah. Yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita kamu ditangkap karena katanya kemarin saya telepon Pak Yonata di Bali, kamu katanya kabur ke sawah. Ya nggak kabur ke sawah supaya nggak ditangkapin aja. Kenapa kabur? Karena perintah Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu dianiaya di satu kota, larilah ke kota lain. Ya kabur ya, tapi ya, berapa sih kecepatan kamu? Polisi bisa nembak kamu, daripada kamu kabur ditembak mati ntar. Lebih baik menyerah. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya kamu sih dianggap kasar, padahal Muhammad Kece itu orangnya lembut. Dia nggak banyak bicara. Muhammad Kece itu. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus, mereka akan dipuaskan. Ini saya sampai meneteskan air mata sambil siaran untuk kamu ini. Ini khusus untuk Muhammad Kece. Bukan untuk Yahya Waloni, karena Yahya Waloni sudah meninggalkan firman Tuhan ini dan dia kena hukuman penalti. Ayat yang ke-7, berbahagia orang yang matinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah hatinya karena mereka akan melihat Allah. Hati itu akan nanti ketemu Tuhan Yesus.
Yang kesembilan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka anak-anak. Ayat 10, orang yang dianiaya oleh kebenaran. Nah, ini ketemu dengan kamu ini. Dianiaya oleh kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Kamu termasuk mendapat bagian itu. Ya, Muhammad, jangan takut, jangan khawatir. Ayat 11, berbahagialah kamu. Jika kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan. Ya, pokoknya kamu itu penjahat. Ada yang kan kamu boleh hidup di Indonesia. Ya, janganlah begitu. Biarin aja hidup. Mati sendiri, Pak. Nggak usah dimatiin. Makanya ayat Injil itu tidak boleh membunuh manusia lain. Karena perbedaan apapun. Toh mati sendiri. Ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum Muhammad. Dianiaya. Tenang aja lah. Itu hanya sebentar kok. Saya ketika di dalam tahanan, kepala dibotak, dijambak, ditarik, kemudian di ya. 50 tahun ini. Aduh. Dan tidak blok di penjara itu ketika itu tidak mau terima Saifuddin Ibrahim Agama. Saya dimasukin ke Celticus. Dimasukin ke Celtic, nggak boleh keluar. Wah, nggak bisa tidur. Celtic itu hanya kapasitas 12 orang. Diisi 3 orang. Satu yang lain duduk. Kalau ini tidur, yang sana duduk. Gantian tidur semalam itu. Begitu juga sebaliknya. Serem. Nah, supaya saya keluar dari Celticus itu, jadi di situ nggak keluar. Ibadah nggak bisa, ke gereja nggak bisa. Itu di Celtic. Penjara kelas 2 Tangerang. Nah, saudara-saudara, kalau mau keluar cepat dari itu, istri saya harus transfer 15 jut. Jadi 15 kali jut. Jadi terkejut. Nah, setelah transfer, baru saya keluar. Lebih cepat dari yang lain. Karena, ya, itu tadi. Harus pakai uang. Setelah keluar, saya dimasukin ke blok A, nomor 6, isi 11 orang. Palkamnya itu orang Kristen. Domi, Gus namanya. Ya, dialah yang saya atur untuk menjadi kepala kamar saya, untuk menghubunginya. Nah, saya di situ di penjara kelas 2 itu, ya, sipir-sipir itu pasti musuhin saya. Mau diperas. Nggak bisa diperas. Saya bilang, kasih tahu. Uang ini tidak akan saya berikan kepada Danis. Semua untuk pelayanan saya di dalam penjara. Ceritanya, saya nggak khawatir sedikit pun, saya nggak takut sedikit penjara. Kalau saya boleh hidup sampai sekarang, kemurahan Tuhan. Berkali-kali hampir mati selama hidup saya. Dari kecil hampir mati berkali-kali. Tapi Tuhan selamatkan saya, bahkan Dia panggil saya untuk menjadi pengikutnya yang setia di dalam Yesus. Dan itu saya buktikan. Baik sebelum dipenjara maupun setelah dipenjara. Saya tetap cinta Tuhan selamanya. Muhammad, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu jangan sampai diinjak orang. Rasa asin kamu sudah nggak ada lagi. Pengaruh kamu sudah tidak. Nah, kita harus tetap berpengaruh. Itu garam yang sedikit yang dimasukkan dalam sayur, itu rasanya enak. Kalau sayur tanpa garam, rasanya tidak enak. Nah, kamu itu garam dunia, bukan garam sayur. Nah, kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Karena kota itu terang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dingin semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkau Allah yang kudus, layak disembah Muhammad kece. Haleluya. Jangan khawatir dengan apapun Muhammad kece. Pencobaan itu tidak seberapa. Dan dia mencobai kita sesuai dengan kemampuan. Kalau kamu sudah ditangkap, berarti sudah melihat kamu sudah mampu untuk ditangkap. Jadi Tuhan menangkap kamu itu setelah ya terkenal. Kalau dulu langsung ujuk-ujuk ditangkap ya, kenal seperti sekarang. Bagus itu. Pokoknya cara itu ajaib. Ya. Nah, kamu nggak usah bahwa ini adalah penderitaan minoritas, bukan, nggak usah ceng. Mereka itu kalau ada pembantaian di Rohingya, di Palestina, di Bosnia, atau di Filipina, atau di mana saja, oh mereka ini dizolimi, mari kita galang dana, di kiananya, dia nggak tahu nomor rekeningnya, kali kepada mereka juga, nggak tahu rekeningnya, dananya sampai atau tidak jelas. Oh, mereka setoran haji aja bisa dibohongi, ditipu. Mereka wah, mereka kalau sudah begitu tuh. Tetapi pembantaian apa yang dilakukan di Indonesia, oh inilah itu, mereka di dalam negeri gereja dibakar, orang Kristen dihina, dituntut ibadahnya, dihalang-halang. Tapi mereka tetap merasa dizolimi oleh pemerintah. Padahal mereka bebas beribadah, Jumatan di jalan. Kita nggak ribut, kita nggak marah, nggak ada yang demo. Waktu Sima, belum bandara itu ada masjid di kami itu. Kita nggak boleh ke bandara karena dia masih Jumatan. Nggak boleh lewat masjid. Masjid itu di jalan. Itu saking taatnya orang Bima kepada Islamnya. Tapi masih tetap bilang bahwa kita dizalimi oleh pemerintah. Kita teraniaya. Orang di Indonesia ada bank syariah, tik syariah, rumah syariah, bebas. Mus injak-injak katanya. Tapi ketika orang Kristen harus membangun gereja, tidak bisa, undang-undang harus minta tanda tangan di kanan sekian, diizinkan tidak. Haleluya. Kok baper-baper diri sih? Undang-undang itu sejak Nabi Muhammad, masjid itu dibangun. Itu kalau penuh, boleh bangun lagi. Sejauh lagi, sekampung lagi. Itu kalau sudah penuh. Ini kalau ada artis, kalau ada pejabat, mungkin mau cuci uang, bangun masjid 1, 2, 3. Uang hasil begituan. Atau artis membangun masjid. Nggak ada yang larang. Nggak ada IMB-nya. Tapi gereja, boro-boro. Kenapa Kak? Ini bangsa ini sakit ini. Ya, saya juga mungkin sakit ya.
76 tahun Indonesia merdeka, belum ada perubahan yang signifikan dengan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan hari ini. Nah, bagaimana agar bangsa kita ini hidup leluasa, lebih bagus, baik lagi di masa yang akan datang. Itu maksudnya saya ngomong ini. Itu channel-channel saya dan video saya viral karena berbicara seperti ini. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144, kaitannya dengan masjid aja. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyebut nama Allah? Kristen menyebut nama Allah, orang Islam nama Allah. Lambangan gereja nggak boleh. Itu adalah manusia paling zalim yang melarang rumah ibadah. Quran yang ngomong. Saya kan, tanya salah. Itu ayat nggak perlu tafsir. Ayat nggak perlu tafsir, saudara. Orang Kristen nggak boleh baca ayat Al-Quran. Ya. Bagaimana saya ragu dengan Kristen mau masuk Islam? Kok nggak boleh baca Al-Quran? Ayo. Bebaskan. Bebas. Mempelajari Alkitab, bebas mempelajari Al-Quran. Bisa membaca isi hatimu, saya bisa pelajari hati kamu. Begitu, saudara. Dan apa yang dituduhkan pada orang, kamu yang melakukannya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121, lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristen tidak rela melihat sampai kamu masuk agama mereka. Tapi apa yang terjadi di Papua? Inisasi. Terus Gamaratin, namanya, saya lupa itu orang Papua yang masuk Kristus. Baptis suku, kepala sukunya dinaikin oleh mantan. Naik haji semua mereka. Akhirnya suku-sukunya masuk Islam. Tapi tetap makan babi. Islam bagaimana makan babi? Dan setelah itu, enggak jelas juga Islamnya. Di Nias, banyak yang diislamkan. Di Mentawai, banyak yang diislamkan. Di NTT, dibangunkan rumah. Yang mu'alaf, dibangunkan rumah. Gak mau mu'alaf, rumahnya tetap rumah lopo. Yang rumah lopo itu, bangunkan rumahnya dari utuh. Saya kasihan. Jadi saudara-saudara, doakan Pak Kece. Itu doa. Yang mungkin Muhammad Kece bisa mati berkat yang banyak nanti dalam penjara. Saya dulu waktu saya di penjara, itu banyak orang yang nyumbel uangnya ditabung, itu bisa beli 2 itu. Tapi saya pakai semua di dalam pelayanan penjara. Kelimpahan saya di dalam penjara. Waktu itu saya merasa seperti Yusuf. Karena saya mengatur ini, tiap hari itu sibuk melayani di dalam penjara. Ketika Gilbert datang, pendeta Gilbert datang dari jauh, dia bilang, haleluya. Begitu pelukan saya, dia bertanya kepada apa kabar. Saya bilang, segala cara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia yang nangis. Saya biasa aja. Sudah hampir setahun penjara waktu itu. Ketika itu saya divonis 4 tahun, dituntut 5 tahun oleh jaksa. Hakim memvonis saya 4 tahun penjara. Tapi istri saya berani untuk naik banding. Naik banding tetap 4 tahun, kasasi. Kasasi turun jadi 2 tahun. Jadi divonis 2 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Lalu saya mengajukan PB, pembebasan bersyarat.
Kemenkumham bertanya, Bapak akan melakukan hal-hal yang Bapak masuk penjara. Saya akan tetap lakukan, karena saya hamba Tuhan, saya akan memberitakan, saya akan memenangkan, saya akan memuridkan, saya akan membaptiskan, saya akan bersaksi. Karena itu tugas Tuhan. Jadi saya tetap melakukan apa yang menyebabkan penjara. Bapak mau memberikan pembebasan bersyarat itu atau tidak? Apa yang terjadi, saudara? Saya tetap diberikan pembebasan bersyarat sehingga saya hanya divonis hanya di 1 tahun 4 bulan. Jadi total saya dalam penjara 16 bulan. Terima kasih untuk para penonton, terima kasih untuk semuanya. Selamat ditahan juga saudara Yahya Wal. Kalau hanya untuk mengimbangi penahanan Muhammad KC, itu belum sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Abdus harus ditahan. Felix Yau harus ditahan. Karena dia juga khilafah. Mau membangun syariat Indonesia dan khilafah Indonesia. Menekhem Ali itu juga harus ditahan. Karena dia menghina kekristenan. Habib Rizik harus juga dihukum. Harus pilih yang sama. Karena dia juga menghina kekristenan dan menyuruh membunuh pendeta. Dia baru ditahan karena itu namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kasih Pak Polisi sudah menangkap teman saya Ahmad Kece. Supaya dia bisa melihat Tuhan lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus